Shalom sahabat STI, pagi hari ini kita akan belajar tema firman Tuhan di bawah tema Tuhanku Gembalaku di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Pada bagian ini penulis Mazmur adalah Daud sendiri. Daud merupakan anak bungsu Isai, dia anak paling terakhir dari semua saudara-saudaranya. Dari kecil Daud sudah terbiasa untuk mengurusi kambing dan domba, sehingga Daud tahu cara untuk membela, cara untuk merawat, cara untuk mengobati dan memperhatikan setiap kambing dan domba peliharaannya. Sehingga pada bagian ini Daud menuliskan yang menggambarkan bahwa Tuhan adalah gembala dan Daud adalah domba. Sesuai dengan tema pada pagi hari ini, Tuhanku adalah gembalaku. Jika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka ada 3 hal yang harus kita yakini, ada 3 hal yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Saya membuat 3 poin, ada 3 P. P yang pertama adalah jika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, Tuhan akan melakukan penyediaan. Adanya penyediaan di ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Mari kita lihat kata takkan kekurangan aku. Alkitab kerap kali mengkontraskan, membandingkan antara posisi orang percaya dan orang tidak percaya, antara terang dan gelap, antara orang fasik dan orang benar, dan pada bagian ini, pada konteks ini, antara kambing dan domba. Dalam bagian ini, Daud memposisikan dirinya sebagai domba dan Allah sebagai gembalanya. Kalau kita melihat, ada perbedaan yang sangat menonjol dan sangat tajam antara kambing dan domba. Domba adalah binatang yang lemah. Dia tidak punya gairah untuk hidup. Dia hidup bergantung penuh pada gembalanya. Dia hidup selalu mengandalkan gembalanya. Seperti makan, minum, dan juga untuk bulunya, dia selalu menggantungkan hidupnya kepada gembalanya. Domba, kalau dia terlalu berat bulunya, dia tidak bisa berjalan. Sehingga seorang gembala harus rutin memperhatikan bulu domba-dombanya. Itu harus dicukur pada waktu-waktu tertentu, agar dia tetap bisa berjalan dan melakukan setiap aktivitas domba-domba itu. Kemudian, domba ini adalah binatang yang penakut. Dia hidup terbiasa tidak jauh dari gembalanya. Jadi setiap gembala harus mengawasi setiap domba-dombanya. Sangat berbeda dengan kambing. Kalau kambing itu binatang yang pemberani, dia punya alat untuk melindungi dirinya, yaitu tanduknya. Sedangkan domba, dia hanya bergantung penuh makan, minum, dan juga kehidupannya kepada gembalanya. Kemudian kalau kambing itu binatang yang lincah, sedangkan domba adalah binatang yang penurut, penakut, seperti itu. Nah, sehingga sebagai gembala domba harus melakukan segala sesuatu untuk domba-dombanya, mulai dari menggunting bulu, memperhatikan mereka, menuntun mereka, mengarahkan mereka, dan juga gembala harus memastikan bahwa domba-dombanya tidak kekurangan, tidak kelaparan. Daud mengibaratkan dirinya sebagai domba dan Allah sebagai gembalanya. Hidup Daud lemah dan tidak bisa apa-apa tanpa Allah bersama-sama dengan dirinya. Demikian pula hidup kita hari ini. Kita ada, kita terbatas, kita perlu kuasa Tuhan, kita perlu Tuhan untuk menolong dan menuntun kehidupan kita. Ada 2 hal yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Pertama, berkat jasmani, kita bisa lihat di ayat yang kedua. Kata padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Padang dan berumput hijau di sini berbicara soal kebutuhan pokok, kebutuhan utama domba. Domba tidak bisa makan dan tidak bisa minum tanpa ada makanan dan minuman yang disediakan. Bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Banyak dari kita yang berusaha untuk mencari kesegaran dari tempat lain, mencari sukacita dari tempat lain. Padahal kita harusnya berfokus pada pemberi berkat, bukan pada berkat-berkatnya. Dan hal yang kedua yang Tuhan sediakan adalah berkat jasmani. Berkat rohani maksud saya di ayat yang ketiga, kata menyegarkan jiwaku. Ini berbicara mengenai jiwa atau roh kita. Ketenangan dan kesegaran jiwa kita hanya bisa kita temukan di dalam Kristus. Ini berarti Tuhan memperhatikan hidup saya dan hidup saudara secara detail. Tuhan memperhatikan kesehatan jasmani, Tuhan memperhatikan keadaan rohani kita dan mental kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian kita dibuta-tulikan dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan memastikan hidup kita tidak berkekurangan. Saya mau bilang hari ini, kalau seandainya kita semua bisa makan lebih dari 2 kali dalam sehari, itu tandanya kita diberkati Tuhan. Kalau hari ini di dalam lemari saudara sekalian dan lemari kita semua ada lebih dari 2 lembar baju, itu tandanya kita diberkati Tuhan.
Kalau hari ini kita tidur, bisa tidur dengan nyenyak, kita di atas kepala kita ada atap yang melindungi, di kiri kanan kita ada dinding yang melindungi kita dari panas dan dingin, itu tandanya kita diberkati Tuhan. Mari kita menyadari bahwa dalam kehidupan ini senantiasa ada penyediaan dan berkat Tuhan, seperti pemazmur berkata bahwa takkan kekurangan aku. Poin yang kedua, jika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, yang kita dapatkan adalah penghiburan. Kita lihat di ayat yang keempat, kata gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud sering mengalami pembelaan Tuhan saat dia menghadapi musuh-musuhnya. Daud pun sering bertarung melawan binatang buas saat dia menjaga kawanan kambing dan domba. Daud sudah terbiasa dan memiliki pengalaman yang dekat, pengalaman yang intim dengan dia sebagai gembala dan dari domba-dombanya. Gadah, ada dua benda di sini, gadah dan tongkat yang harus dimiliki oleh seorang gembala. Gadah itu adalah kayu yang lurus. Ini berfungsi untuk menghitung setiap kawanan domba ketika dimasukkan ke dalam kandang. Dan ini juga berfungsi untuk mengusir binatang buas ketika ada yang ingin mengganggu kawanan domba. Jadi ini berfungsi untuk mengatur dan mentertibkan setiap kawanan domba. Kemudian benda yang kedua adalah tongkat. Tongkat di sini ada lekukannya, yang itu untuk mengarahkan setiap kawanan domba ketika mereka sudah mulai melenceng dari arahan gembala. Demikian pula hidup kita. Kita diarahkan hidup kita agar senantiasa berada di dalam jalannya Tuhan. Kata-kata yang indah pemazmur katakan bahwa gadah Tuhan dan tongkatnya lah yang menjadi sumber penghiburan kita. Di dalam bagian ini juga dikatakan bahwa kata dalam lembah kekelaman atau bayang-bayang kematian. Ini berarti sekalipun dalam keadaan yang sulit, sekalipun dalam keadaan yang susah, dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan ada bersama-sama kita di sana. Aplikasinya bagi kita hari ini, kalaupun kita saat ini berada di posisi yang kurang baik, kita berada di dalam lembah kekelaman kita masing-masing, percayalah dan yakinlah bahwa Tuhan ada di sana. Dia memberikan penghiburan bagi kita, Dia memberikan kekuatan bagi kita. Poin yang ketiga, yang paling terakhir, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka hal yang terakhir yang harus kita yakini adalah adanya penyertaan di ayat yang kelima hingga yang keenam. Kata kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Mazmur pasal 23 ini ditutupi dengan kata-kata yang sangat manis, sangat indah, bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti hidup kita seumur hidup kita. Jadi dari bangun pagi hingga kita mengakhiri hari, percayalah bahwa ada kebaikan, ada kemurahan Tuhan yang senantiasa mengikuti kita. Kalau kita melewati masa-masa sulit, ingat dan selalu katakan bahwa ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan yang mengikuti kita seumur hidup kita. Sebagai penutup dari firman Tuhan pagi hari ini, kalau kita melihat keadaan seperti ini di tengah-tengah pandemi yang kita tidak ada yang tahu itu kapan berakhir, kalau kita melihat keadaan mungkin kita akan selalu mengeluh, kita akan menggerutu. Tapi saya mau mengajak kita semua, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, percayalah bahwa adanya penyediaan daripada Tuhan, adanya penghiburan daripada Tuhan, dan adanya penyertaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita alami saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk sabda Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan bisa terpatri dalam hati kami dan kami lakukan dalam kami melewati hari-hari kami, ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.